Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Agil. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Nah, kali ini kita akan belajar apa ya? Nah, Bapak ada di mana nih, teman-teman? Ada pada kesini nggak? Ya, Bapak ada di permakultur. Di sini kan banyak tanaman ya. Berarti kita akan belajar tentang tanaman atau tumbuhan. Ya, teman-teman, kita tanya-tanya nih di sini apa aja sih yang ada di permakultur ini, tanamannya kira-kira apa aja ya? Yo, di sini ada siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya. Lagi ngapain, Pak? Ini saya lagi nyangkul ini. Oh, menggemburkan tanah, Pak? Iya, Ya? betul, lagi menggemburkan tanah. Nah, kira-kira Pak mau bertanya nih saya, Iya, Pak, di permakultur ini tanamannya ada apa aja ya, Pak ya? Nah, di sini alhamdulillah nih, Pak. Di sini ada pohon pisang ya. Terus di sini juga ada pohon anggur ya. Ini banyak sekali nih, ada pohon pepaya juga, Pak. Oh, Bisa dilihat di sini ada iya. pepaya, pohon singkong juga. Singkong. Ya. Singkong ya. Nah, Pak Denny, Ya. tadi lagi nanam apa nih? Ini kita lagi nanam pohon talas, Pak. Oh, talas. Iya. Talas tuh buahnya di dalam, Pak ya, di Iya, dalam tanah. betul, di dalam tanah Ciri dia. khas Kota Bogor juga, Pak ya? Betul. Ini tanaman ciri khas Kota Bogor, Pak. Nah, ini kan selain bisa dibuat adonan kue, ya kan? Bolu talas, Pak ya? Iya, itu kue apa? Kue kalau nggak salah kue lapis talas itu ada ya. Oh, iya. Nah, ini bahannya dari sini, dari Oh, buah dari- ini, dari pohon ini. Oke, Pak Denny, terima kasih Iya, sudah sama-sama, Pak. memberikan penjelasan di sini tuh tanamannya ada apa aja gitu. Terima kasih. Iya. Ketemu lagi, Pak ya. Iya. Udah di permakultur. Nah, kita akan bahas lagi nih, di tanaman itu ada bagian apa saja sih ya? Lalu kita kan suka memanfaatkan tanaman kan sebetulnya di piring teman-teman, itu nasi. Nah, itu kan tanaman juga. Nah, kita akan bahas mengenai tanaman lebih lengkap lagi. Yang pertama adalah akar. Nah, akar ini merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah ya teman-teman. Akar memiliki fungsi yang sangat penting bagi tanaman tentunya. Akar berfungsi sebagai pengokoh tanaman dan menyerap air dan zat hara di dalam tanah. Tapi ada beberapa tanaman yang akar juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan seperti singkong, jahe, kunyit, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah ya teman-teman. Batang memiliki fungsi diantaranya mengokohkan tumbuhan. Dia bisa berdiri karena ada batang, lalu mengangkut air dan zat hara yang diserap oleh akar, lalu mengangkut zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, sama seperti halnya akar, beberapa tumbuhan ada juga yang menyimpan cadangan makanan pada bagian batang, yaitu seperti tanaman tebu. Batang dibedakan menjadi dua jenis ya teman-teman. Ada yang batangnya basah seperti pohon pisang, kangkung, dan lain-lain ya, yang tidak terlalu keras ciri-cirinya. Dan ada batang yang berkayu seperti bambu, pohon kelapa, dan lain-lain. Bagian yang ketiga yang paling penting juga adalah daun teman-teman. Daun merupakan bagian tanaman yang menempel pada batang tumbuhan ya teman-teman. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis dan tempat keluarnya uap air dan oksigen yang kita butuhkan teman-teman. Bunga merupakan alat pengkembangbiakan dan perhiasan pada tumbuhan. Berdasarkan kelengkapan bagiannya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan tidak lengkap. Bedanya apa ya? Nah, bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian bunga, yaitu ada putih, benang sari, mahkota, dan kelopak. Lalu ada bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga, misal tidak mempunyai benang sari, mahkota, atau kelopak, atau putih.
Yang kelima adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan untuk biji berkecambah. Nah, buah ini banyak jenisnya ya, beraneka ragam. Ada buah mangga, ada buah kelapa, buah durian, dan lain sebagainya. Keenam adalah biji. Biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara benang sari dan sel telur atau putik. Di dalam biji terdapat tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi dua, yaitu biji berkeping dua atau dikotil dan biji berkeping satu atau monokotil. Biji juga banyak dimanfaatkan ya teman-teman, seperti yang teman-teman makan di piring ya, itu nasi berasal dari beras. Beras berasal dari padi, yaitu biji padi. Lalu banyak lagi, ada kacangan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu dia bahasan yang bisa Bapak sampaikan, yaitu tentang Tuhan. Nah, tumbuhan itu teman-teman sangat bermanfaat sekali teman-teman, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk hewan dan lingkungan. Ya, tumbuhan memberikan manfaat banyak juga teman-teman. Tadi sudah dijelaskan ya di video, tumbuhan juga menghasilkan cadangan makanan yang bisa kita makan. Ya, seperti di piring teman-teman, ada nasi, ada buah. Lalu ini dia teman-teman, kita untuk bernapas, oksigen. Nah, itu kan dihasilkan oleh tanaman. Lalu tanaman juga untuk bisa menyimpan cadangan air ya, seperti bambu. Lalu bisa menahan abrasi ya, menahan longsoran seperti bambu dan tanaman lainnya. Nah, tumbuhan itu sangat memberikan manfaat yang sangat banyak, dan peran kita adalah untuk melestarikannya teman-teman, dijaga. Tidak boleh teman-teman nih usil, ada tanaman dipetik, lalu ditendang-tendang, mati aja tanamannya. Nah, itu teman-teman tidak boleh, kita harus jaga baik-baik. Itu aja yang bisa Pak Agil sampaikan. Kedepannya akan kita bahas lagi hal-hal yang ada di sekitar kita. Sekian dari Pak Agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.